Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kembali lagi kita dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai User-Centered Design. Nah, apa itu User-Centered Design? User-Centered Design adalah proses merancang alat seperti interface pada sebuah web atau aplikasi dari perspektif bagaimana ia dipahami dan digunakan oleh pengguna manusia. Kemudian, user-centered design adalah sebuah metode pengembangan yang menjamin produk, software, atau website akan mudah digunakan. Nah, dalam penerapan user-centered design, yang utama adalah bahwa user-centered design mengurangi risiko desainer membangun sistem yang salah, yaitu sebuah sistem yang tidak diminta atau diinginkan oleh user. The International Usability Standard atau ISO 13407 menetapkan prinsip-prinsip dan aktivitas yang mendasari user-centered design. Yang pertama, desain didasarkan pada pemahaman eksplisit tentang user, tugas, dan lingkungannya. Yang kedua, user terlibat di seluruh proses desain dan pengembangan. Yang ketiga, desain didorong dan disempurnakan oleh evaluasi yang berpusat pada user itu sendiri. Yang keempat, prosesnya adalah iteratif. Yang kelima, desain membahas seluruh pengalaman user. Dan yang terakhir, tim desain mencangkup keterampilan dan perspektif multidisiplin. Pendekatan standar untuk merancang user interface adalah User-Centered Design atau UCD. Nah, prinsip-prinsip dasar UCD adalah sebagai berikut. Yang pertama, desainnya harus iteratif. Kemudian fokus awal pada user dan tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus. Proses software engineering tradisional biasanya menggunakan model waterfall dalam pengembangan softwarenya. Alur pada model ini dijalankan secara linier, yaitu satu tahap selesai, baru bisa lanjut ke tahap yang berikutnya. Tahapnya dimulai dari requirement, kemudian lanjut ke tahap design, lanjut ke tahap code, lanjut ke tahap integration, lanjut ke tahap acceptance, dan yang terakhir adalah release. Kemudian model waterfall ini dirasakan tidak tepat digunakan untuk perancangan user interface atau UI karena sifatnya yang linear. Alasannya yang pertama, pengembangan UI sifatnya beresiko, yaitu belum memiliki cara yang mudah untuk memprediksi mana desain UI yang akan berhasil. Dengan cara model waterfall diterapkan, user muncul hanya dalam dua proses saja, yaitu requirement analysis dan acceptance testing. Maka ketika desain kacau, proses waterfall tidak akan memberitahu kita sampai di proses akhir. Kemudian ketika masalah UI muncul, masalah ini membutuhkan penyelesaian yang dramatis, yaitu kita requirement baru atau desain yang baru. Nah, prinsip dasar UCD atau yang pertama adalah desain iteratif. Nah, desain iteratif ini menawarkan cara untuk mengelola risiko dalam desain UI. Software disempurnakan dengan perjalanan berulang pada siklus desain. Yang pertama, desain atau pertama sekali imajinasi kita lakukan. Kemudian yang kedua, implementasi, yaitu ada bentuk fisiknya. Yang ketiga, kita evaluasi atau menguji hasilnya. Dalam proses desain iteratif untuk membuat user interface atau UI, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, iterasi awal menggunakan prototipe murah atau kita gunakan sketsa kertas. Yang kedua, desain paralel layak dilakukan dengan cara kita membuat dan uji beberapa prototipe untuk mengeksplorasi alternatif desain. Yang ketiga, menggunakan implementasi yang lebih lengkap
setelah risiko UI dikurangi. Setelah mengevaluasi dan merancang ulang beberapa kali, cukup belajar agar menghindari pembuatan desain UI yang salah. Kemudian mengimplementasikan desain UI, dievaluasi lagi, dan diperbaiki lebih lanjut. Semakin banyak iterasi yang kita buat, semakin banyak penyempurnaan yang dimungkinkan dalam desain. Menyimpan bagian-bagian desain yang berfungsi, dan mendesain ulang bagian-bagian yang tidak berfungsi. Nah, berikut adalah contoh sketsa kertas yang bisa kalian contoh seperti ini. Kemudian, fokus awal pada user dan tugas-tugasnya atau need finding. Beberapa hal dan cara terkait fokus pada user. Yang pertama, teknik mengerti user dan tugas-tugasnya. Yang kedua, kita mengenali user. Yang ketiga, kelas-kelas user. Dan keempat, error yang umum pada need finding. Pertama, teknik mengerti user dan tugas-tugasnya, yaitu ada interview dan observasi, yaitu melakukan interview dengan user dan melakukan observasi langsung dengan cara mengamati bagaimana user memecahkan masalah. Kemudian yang kedua, contextual inquiry, yaitu user menunjukkan bagaimana mengerjakan sesuatu dan sambil membicarakan atau menjelaskan. Wawancara, melihat dan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang ketiga, participatory design, yaitu memasukkan user secara langsung dalam tim desain. User berpartisipasi dalam need finding juga. Kemudian user mengusulkan ide-ide desain dan membantu dalam evaluasi. Berikutnya, dalam mengenali user, kita harus tahu usia, jenis kelamin, budaya, dan bahasa dari user. Kemudian pendidikan, yaitu literasi baca tulisnya. Kemudian keterbatasan fisiknya. Kemudian pengalaman dengan komputer, yaitu apakah dia sudah fasih atau mahir dalam mengetik dan menggunakan mouse. Motivasi dan sikap, area domain atau bidangnya, pengalaman dengan aplikasi, kemudian lingkungan kerja dan konteks sosialnya, serta hubungan dan pola komunikasi user dengan orang lain. Kemudian kelas-kelas pada user. Beberapa grup user ditentukan oleh yang pertama, peran yang dimainkan user dalam sistem. Itu apakah sebagai siswa, guru, pembaca, atau editor. Kemudian karakteristiknya, usianya apakah remaja, parubaya, atau lansia. Kemudian yang terakhir motivasinya, apakah dia sebagai pengadopsi awal, sering menggunakan, atau pengguna biasa. Kemudian yang terakhir kesalahan umum pada need finding, yaitu kecenderungan berpikir dari sudut pandang sistem bukan dari sudut pandang user. Yaitu kita terlalu fokus pada apa yang dapat dilakukan user dibandingkan apa yang diinginkan oleh user. Alternatif design, yaitu kita perlu membuat dan menyimpan beberapa alternatif untuk membantu semua bagian dari proses UCD tadi, yaitu desain, implementasi, dan evaluasi. Dua alasan mengapa banyak alternatif dapat membantu. Yang pertama, manusia lebih baik dalam membandingkan sesuatu daripada memberi nilai pada satu hal sendiri. Yang kedua, menghadirkan hanya satu ide, menempatkan banyak emosi padanya, sehingga orang yang mempresentasikan ide merasa berkewajiban untuk mempertahankannya, dan yang lain merasa enggan untuk mengkritiknya. Kemudian ini adalah contoh 3 alternatif desain ya. Yang pertama ada bentuknya singular atau sirkular, yaitu bentuknya lingkaran seperti ini grafik yang ditampilkan. Kemudian di sini ada bentuknya tabular, jadi bentuknya tabulasi seperti ini untuk waktunya ya. Kemudian juga ada dalam bentuk linear atau garis waktu timeline-nya seperti ini.
Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini mengenai User Centered Design untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk pembahasan berikutnya nanti akan kita bahas lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.